Ada perbedaan tipis antara benci dan iri, dan banyak orang tidak sadar bahwa kebencian mereka sebenarnya berasal dari rasa minder terhadap seseorang yang diam-diam mereka kagumi. Iri hati itu licik, ia tak datang dengan serangan frontal, tapi menyamar lewat sindiran, ejekan, dan keinginan untuk meruntuhkan. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa orang ini begitu benci padaku, padahal aku bahkan tidak pernah mengusiknya? Nah, bisa jadi jawabannya cuma satu. Dia ingin jadi kamu, tapi tidak sanggup. Orang yang iri biasanya terlalu pengecut untuk mengakui kekagumannya. Dia lebih memilih menyembunyikan rasa tidak mampunya di balik sarkasme dan cibiran. Tapi kalau kamu peka dan cukup tenang membaca pola, kamu bisa melihat semua tanda-tandanya dengan jelas. Video ini akan membongkar satu persatu agar kamu tidak lagi tertipu oleh senyum palsu dan tepukan bahu yang menyimpan belati di belakangnya. Namun, di tengah semua itu, kamu harus ingat, jangan pernah membalas racun dengan racun. Hadapi mereka dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Kamu bukan diciptakan untuk balas membenci, tapi untuk belajar menangani kebusukan dengan kebijaksanaan. Jaga hatimu agar tidak terkontaminasi oleh hasrat membalas. Tetaplah berjalan dengan damai, tenang, bermartabat, dan mintalah perlindungan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kemenangan terbaik adalah ketika kamu tetap tidak berubah menjadi seperti mereka. Mari kita buka satu persatu. Pertama, mereka akan merendahkan kamu. Salah satu ciri paling busuk dari orang yang iri adalah hobi mereka meremehkanmu. Apapun yang kamu lakukan selalu dianggap kecil, tidak istimewa, atau sekadar kebetulan. Padahal, di dalam hati mereka tahu kamu lebih unggul, tapi ego mereka terlalu sempit untuk mengakui hal itu. Jadi mereka memilih untuk menjatuhkan kamu agar mereka merasa lebih tinggi, padahal cuma sedang berdiri di atas bangkai harga dirinya sendiri. Kamu bisa lihat ini saat kamu membagikan sebuah pencapaian. Alih-alih ikut bahagia atau memberi selamat, mereka akan lempar komentar kering. Ya, biasa aja sih. Mereka akan mencari-cari cara agar prestasimu terlihat murahan. Itu bukan sekadar sindiran, itu adalah usaha putus asa mereka untuk tidak tenggelam di hadapan sinar yang kamu pancarkan. Jika kamu terus diam dan tidak termakan permainan mereka, biasanya mereka akan semakin frustrasi. Karena tujuannya bukan hanya menjatuhkanmu, tapi memastikan kamu merasa dirimu sendiri tidak layak. Semakin kamu tenang dan fokus, semakin sakit hati mereka. Dan itulah saat kamu tahu, kamu sedang dikagumi secara menyakitkan. Kedua, mereka tidak menyukaimu tanpa alasan. Kamu belum pernah bersalah pada mereka, tapi mereka memperlakukanmu seolah kamu berhutang darah pada mereka. Mereka tak suka kamu, bahkan sebelum kamu sempat bicara apapun, dan itu aneh bukan? Tapi itulah tanda khas dari iri hati. Ia tak butuh alasan logis untuk membenci, karena semua berlangsung di dalam kepala mereka sendiri. Mereka benci kamu karena kamu jadi sesuatu yang mereka tidak bisa jadi. Karena kamu berjalan dengan cara yang membuat mereka merasa kerdil. Setiap kali kamu masuk ruangan, mereka merasa terancam. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu hanya hadir. Keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengguncang stabilitas harga diri palsu mereka. Dan itulah kenapa kamu tak perlu merasa bersalah. Karena kamu tidak salah. Kamu hanya jadi dirimu sendiri. Dan itu sudah cukup untuk memancing amarah orang-orang yang tidak punya identitas kuat. Iri hati mereka adalah pujian paling jujur yang tak pernah mereka ucapkan. Ketiga, mereka tidak senang melihatmu bahagia. Ada orang-orang yang akan merasa sangat terganggu hanya karena kamu bahagia. Sialnya, mereka bisa saja tersenyum di depanmu, tapi dalam hati mereka ingin kebahagiaanmu runtuh pelan-pelan. Mereka akan mencari celah, menyebar pesimisme, atau menyelipkan kata-kata berbisa dengan bungkus kepedulian palsu. Jika kamu sedang semangat membagikan sesuatu yang membuatmu senang, mereka akan memberi reaksi datar atau malah nyinyir.
Bukan opini netral, tapi ekspresi jiwa yang kesal, karena kamu terlihat menikmati hidup lebih dari mereka. Kebahagiaanmu adalah pengingat bahwa mereka gagal menikmati hidupnya sendiri. Jadi untuk menghibur diri, mereka berharap kamu jatuh agar dunia terasa adil bagi mereka. Mereka ingin kamu menderita bukan karena kamu layak menderita, tapi karena mereka tak sanggup menerima kenyataan bahwa hidupmu berjalan lebih baik dari mereka. Keempat, mereka akan mengabaikan atau menyisihkan kamu. Kamu hadir, tapi mereka bersikap seolah kamu tidak ada. Mereka tak memberi tempat, tak memberi ucapan, tak memberi sambutan, dan kamu mulai bertanya, apa ada yang salah denganku? Padahal kamu tidak salah apa-apa. Mereka hanya sedang menjalankan taktik murahan, pengabaian sebagai bentuk hukuman atas keberadaanmu yang mengganggu ego mereka yang busuk. Mereka ingin kamu merasa tak dianggap, merasa tidak penting, merasa kecil, karena jika kamu merasa seperti itu, kamu akan berhenti bergerak. Dan jika kamu berhenti, mereka akan merasa aman. Ini bukan sekedar masalah tidak peduli, ini adalah bentuk pasif-agresif yang dibungkus keheningan. Kamu tidak butuh pengakuan dari mereka, karena orang yang mengabaikanmu sebenarnya sedang menunjukkan kerapuhannya sendiri. Jangan paksa dirimu masuk ke ruang yang tidak mau menerimamu. Jangan menyapa mereka yang sengaja menganggapmu tidak ada. Bangun ruangmu sendiri dan biarkan mereka nanti mengetuk pintu yang dulunya mereka tutup sendiri. Kelima, mereka akan menertawakan kesalahanmu. Orang yang iri padamu tidak menunggu kesuksesanmu, mereka menunggu kegagalanmu. Bahkan kesalahan kecil bisa jadi hiburan terbesar bagi mereka. Saat kamu terpeleset, mereka tidak akan menawarkan tangan untuk mengangkatmu. Mereka akan merekam dan menyebarkan agar semua orang tahu kamu pernah jatuh. Tertawa mereka bukan karena lucu, tapi karena lega. Karena untuk sesaat, mereka merasa bahwa kamu bukan dewa. Kalau kamu merasa mereka justru paling antusias saat kamu terkena masalah, itu bukan kebetulan, itu agenda batin mereka. Orang yang iri padamu akan memelihara harapan diam-diam bahwa kamu akan rusak sendiri, agar mereka tidak perlu merasa kalah lagi. Tapi yang lucu, mereka tidak sadar bahwa satu kesalahan tidak bisa menghapus semua konsistensimu. Satu kali jatuh tidak akan menghapus semua langkah panjang yang sudah kamu tapaki sebelumnya. Keenam, mereka akan mudah berkomentar buruk dan menjatuhkan mentalmu. Kalimat mereka tidak hanya bernada meremehkan, tapi sengaja dipilih untuk menusuk langsung ke rasa percaya dirimu. Komentar-komentar mereka datang bukan dari niat untuk membangun, tapi dari kepuasan batin saat melihatmu mulai goyah. Dan yang paling menyebalkan, mereka melakukannya dengan wajah datar, seolah sedang bercanda, padahal tajamnya lebih kejam dari belati. Mereka tahu betul titik lemahmu, dan itulah yang akan mereka serang terus-menerus. Mereka tidak peduli apakah kamu sedang baik-baik saja atau sedang rapuh, karena yang penting bagi mereka adalah kamu jangan sampai terlihat kuat, apalagi bahagia. Kamu jangan sampai terlalu percaya diri. Mereka ingin kamu mengecilkan diri sendiri, hingga kamu tak berani lagi maju. Kalau kamu mulai merasa cemas, merasa ragu pada dirimu sendiri, padahal sebelumnya yakin, tanyakan pada dirimu, siapa saja yang sedang kamu dengarkan ocehannya akhir-akhir ini. Bisa jadi kamu sedang diracuni oleh seseorang yang sebenarnya takut kamu tumbuh, dan racun mereka adalah kata-kata yang dibungkus keakraban. Ketujuh, mereka tidak segan menyebarkan fitnah atau kebohongan. Iri hati bisa membuat seseorang menjual harga dirinya sendiri, dan salah satu cara paling keji yang dilakukan oleh orang yang iri padamu adalah dengan menyebarkan cerita yang tidak pernah kamu lakukan. Mereka menciptakan narasi, mengatur kata, menebar keraguan, dan berharap satu persatu orang di sekitarmu mulai menjauh. Fitnah adalah senjata pengecut, dan orang yang menggunakannya tahu bahwa mereka tak bisa mengalahkanmu secara terang-terangan, jadi mereka menyerang dari belakang. Mereka ingin mengubah cara orang lain memandangmu agar kamu tidak lagi punya ruang untuk bersinar.
Mereka mengandalkan bisikan, bukan bukti. Kamu tidak perlu membalas dengan cara yang sama, karena orang yang menyebar kebohongan biasanya akan tenggelam dalam kebohongannya sendiri. Biarkan mereka sibuk menciptakan cerita, sementara kamu tetap hidup dalam kenyataan dan terus memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak butuh pembela, ia hanya butuh waktu untuk terungkap dengan sendirinya. Kedelapan, mereka suka mengkritik dan menyindir. Kritik bisa jadi sehat kalau tujuannya membangun, tapi kalau kamu merasa kritik itu seperti upaya menusuk dengan balutan senyum, kamu perlu curiga. Orang yang iri akan menyamar sebagai orang bijak yang menegur, padahal aslinya cuman ingin melampiaskan frustrasinya karena tak bisa sepertimu. Mereka akan berkata dengan gaya seolah peduli, "Menurutku kamu terlalu percaya diri, hati-hati ya nanti bisa jatuh." Padahal maksudnya cuma satu, mereka sebenarnya ingin berkata, "Tolong rendahkan dirimu, karena aku tidak tahan melihatmu berdiri terlalu tinggi." Kamu harus belajar membedakan kritik dari manipulasi berkedok nasihat. Kalau kamu terus-menerus jadi sasaran sindiran dan jokes, sarkastik, berhentilah tertawa. Itu bukan bercanda. Itu bentuk perang psikologis mereka untuk melumpuhkan mentalmu secara perlahan. Jangan beri mereka kuasa sekecil apapun. Diamkan, jaga jarakmu, dan terus melangkah. Kesembilan, memberimu saran menyesatkan. Ini bentuk manipulasi yang lebih halus, tapi lebih jahat. Mereka akan datang seolah ingin membantu, memberi masukan, bahkan mendorong kamu untuk mengambil keputusan. Tapi di balik kata-kata manis itu, tersembunyi jebakan. Tujuannya hanya satu, menggiringmu pada keputusan yang salah, agar kamu gagal dan mereka bisa bersorak puas. Mereka tahu kamu sedang dalam dilema, dan disitulah mereka masuk. Mereka akan memberi saran yang terdengar logis, padahal secara diam-diam mereka ingin kamu masuk jurang. Mereka tidak akan bilang, "Jangan sukses." Tapi mereka akan bilang, "Coba saja ini, sepertinya cocok." Padahal itu sudah mereka rancang agar kamu tergelincir. Jangan telan mentah-mentah setiap saran, bahkan dari orang yang kamu anggap dekat. Uji, pertanyakan, dan bandingkan dengan intuisi dan prinsipmu sendiri. Karena kadang yang tersenyum di sebelahmu bukan sedang mendukung, tapi sedang menunggu kamu jatuh agar dia bisa bilang, "Rasakan." Kesepuluh, mereka akan mengecilkan pencapaianmu dan sulit memberikan ucapan selamat. Setiap kali kamu meraih sesuatu, besar atau kecil, mereka akan terlihat paling kesulitan mengucapkan selamat. Bukan karena lupa, tapi karena kata itu terlalu mahal buat mereka. Ego mereka tersiksa hanya untuk mengakui bahwa kamu berhasil. Jadi mereka lebih memilih berkata, "Ah, itu juga banyak orang yang bisa." Atau, "Dia cuma beruntung." Pujian dari orang yang iri tidak pernah enak di telinga. Kalaupun keluar, itu terdengar kering, cepat, dan diikuti dengan komentar yang menyepelekan. Mereka ingin menekan dampak positif dari pencapaianmu, agar kamu sendiri meragukan nilainya. Sialnya, jika kamu terlalu peduli, kamu akan benar-benar mulai mempertanyakan kerja kerasmu sendiri. Pencapaian adalah fakta, bukan opini. Kamu tidak perlu pembenaran dari orang yang hatinya pahit, karena kalau kamu menunggu mereka berkata hebat, kamu akan mati kedinginan. Sementara kamu kerja keras, mereka sibuk mencemooh. Kamu menghasilkan sesuatu, mereka hanya duduk menyaksikan sambil menggonggong. Jangan pedulikan, teruslah naik dengan tenang, tanpa mengharapkan validasi dari luar. Ke-11, mereka akan terus mengawasi hidupmu. Mereka tidak suka kamu, tapi anehnya tahu semua tentang kamu. Mereka tahu siapa yang kamu temui, apa yang kamu pakai, kemana kamu pergi, bahkan isi caption terakhir postinganmu. Mereka bilang tidak peduli, tapi kenyataannya mereka lebih update soal hidupmu daripada keluargamu sendiri. Orang yang iri akan menjadi pengintai. Mereka tidak ingin kamu tumbuh terlalu jauh tanpa mereka sadari. Mereka butuh tahu kapan kamu sukses, kapan kamu gagal, dan kalau bisa, ikut terlibat diam-diam dalam membentuk opini tentangmu.
Mereka akan memata-matai dari balik akun palsu, dari gosip teman ke teman, bahkan dari komentar yang mereka pura-pura tidak baca. Jangan salah paham, itu bukan bentuk perhatian. Itu bentuk pengakuan diam-diam bahwa kamu penting, karena tidak mungkin seseorang terus mengamati sesuatu yang tidak berarti. Jadi saat kamu merasa sedang diawasi, jangan takut, senyumin saja. Itu artinya, kamu sedang menjadi pusat semesta mereka. Ke-12, mereka akan meniru dirimu. Iri hati seringkali berubah jadi imitasi. Mereka tidak tahan melihat kamu berkembang, tapi tidak sanggup membiarkan kamu jauh di depan. Maka mereka mulai meniru gaya berpakaianmu, cara berbicaramu, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang khas darimu. Tapi bedanya, mereka tiru tanpa memahami esensi, hanya kulitnya saja. Kamu mungkin pernah heran, loh, kok dia mulai pakai gaya yang sama? Atau, kenapa sekarang dia ngomong seperti aku? Jangan bingung, itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk kekaguman yang gagal mereka ekspresikan dengan benar. Mereka ingin jadi sepertimu, tapi tanpa harus mengaku kalah padamu. Imitasi adalah cara mereka menjaga ego, sambil tetap mencuri cahayamu. Tapi yang harus kamu tahu, tiruan tidak akan pernah bisa menggantikan yang asli. Karena yang kamu miliki bukan cuma gaya, tapi kedalaman. Kamu bukan hanya tampil, kamu hidup dengan nilai dan arah. Dan itu tidak bisa ditiru. Mereka boleh mengkopi apapun dari permukaanmu, tapi jiwa itu tak bisa dicuri. Ke-13, mereka akan bergosip di belakangmu. Saat mereka kehabisan cara menyerangmu langsung, mereka beralih ke belakang. Dan gosip adalah senjata favorit orang yang iri, tapi pengecut. Mereka akan melebih-lebihkan, menambahi, memelintir fakta tentangmu, dan menyebarkannya ke telinga-telinga yang senang mendengar drama dan keburukan orang lain. Mereka tidak peduli seberapa salah informasi itu, yang penting bisa membentuk opini negatif tentang kamu. Karena dalam pikiran mereka, kalau mereka tidak bisa jadi lebih baik dari kamu, setidaknya mereka harus membuat kamu terlihat buruk di mata orang lain. Itu semacam ilusi kekuasaan. Mereka merasa mengontrol narasi. Kamu tidak perlu membersihkan setiap rumor. Orang cerdas tahu bedanya bualan dari kebenaran. Biarkan mereka sibuk membangun cerita, sementara kamu sibuk membangun hidup. Di ujung jalan, gosip hanya akan menjadi arsip kebodohan kolektif yang tak tahan melihat seseorang seperti kamu terus berdiri tegak dan tumbuh. Ke-14, mereka akan membandingkanmu dengan orang lain. Setiap kali kamu tumbuh, mereka akan menyelipkan perbandingan yang membuatmu terdengar lebih kecil dari orang lain. Tapi si A lebih keren sih, atau kalau si B sih udah dari dulu sukses. Itu bukan kalimat untuk memberimu motivasi agar menjadi lebih baik. Itu bukan inspirasi. Itu adalah upaya halus untuk membuatmu merasa tidak pernah cukup baik. Mereka ingin kamu kehabisan tenaga mengejar standar yang mereka ciptakan sendiri. Bukan karena mereka peduli pada kemajuanmu, tapi karena mereka ingin kamu terus merasa kalah. Mereka ingin kamu kehilangan fokus, lupa bahwa satu-satunya yang harus kamu kalahkan adalah dirimu sendiri, bukan siapapun yang mereka sebutkan. Orang yang membandingkanmu tanpa alasan sedang menutupi rasa frustrasinya sendiri. Mereka merasa gagal bersinar, jadi mereka sibuk memadamkan sinarmu dengan meminjam nama orang lain. Tapi kamu tahu lebih baik. Kamu tahu, hidup bukan tentang menjadi lebih dari orang lain, tapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu yang dulu. Dan itu cukup untuk membuat mereka panas setiap hari. Ke-15, mereka bermuka dua. Di depanmu mereka manis, tapi di belakangmu mereka tumpahkan racun. Wajahnya bisa 2, bahkan 3, tergantung siapa yang sedang ada di ruangan. Mereka tidak punya pendirian, karena hidup mereka hanya berputar di sekitar, bagaimana menyenangkan satu pihak dan menjatuhkan pihak lain, tanpa pernah benar-benar jujur pada siapapun. Kamu harus waspada pada orang yang terlalu sering setuju, terlalu cepat tersenyum, terlalu ramah tanpa kedalaman.
karena bisa jadi semua itu hanyalah topeng, dan ketika kamu sedang tidak ada, topeng itu akan dilepas, diganti dengan wajah penuh dengki yang sebenarnya. Mereka akan memujimu, lalu meludahi bayanganmu saat kamu pergi. Jangan berdebat dengan orang bermuka dua. Mereka tidak akan pernah